ini angka-angka ini dari mana, gitu kan, Pak Menteri? Apakah hanya ngarang-ngarang? Ini kan ganjil ini semua, kelihatannya akurat nih, koma-komaan. Saya persilakan para anggota untuk memberikan tanggapannya. Saya mulai dari sebelah kiri saya, Prof. Darmadi, pakar ekonomi dan pakarnya Komisi 6 tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju Pak AHK FTA ini, ya. Apalagi Bapak memberikan gambaran analisis kajiannya. Kajiannya menurunkan biaya perdagangan 2,7%, ya. Dan saya lihat memang surplus kita ya dengan Hong Kong ya, Indonesia. Juga ada proyeksi peningkatan kesejahteraan 11,29 juta US dollar, PDB dan investasi juga ada peningkatan. Mungkin untuk poin ini nanti kita minta ini angka-angka ini dari mana, gitu kan, Pak Menteri? Apakah hanya ngarang-ngarang? Ini kan ganjil ini semua, kelihatannya akurat nih, koma-komaan gitu, ya. Nah, kita minta hasil kajiannya aja. Tapi pada dasarnya kalau memang ini menguntungkan, lebih banyak manfaatnya, saya pikir kita setuju saja, ya. Terus yang kedua adalah soal paparan di beberapa hari yang lalu mungkin, atau beberapa waktu yang lalu, paparan dari Menteri Perdagangan, Kementerian Perdagangan, soal rencana deregulasi kebijakan impor. Ya. Nah, ini saya lihat Pak, kan dari berita sebetulnya kita tahu bahwa Indonesia ini negara, dari data WTO ini negara yang paling terbuka ini, ya, yang keterbukaannya ini cukup tinggi di peringkat ke-31. Ada 207 kebijakan. Kita bandingkan dengan Amerika Serikat, ya, NTM-nya itu udah 4.957 kebijakan. Belum Singapura juga di atas kita, Thailand di atas kita 661, Filipina 562, NTM. NTM Pak Menteri. Ya. Apa itu NTM? Non-tarif measurement. Ya. Berarti dari sisi ini kita paling terbuka nih. Nah, kemudian kita mau membuka lagi. Sebenarnya arahnya kemana Pak Menteri? Ya, ini yang kita mau tahu. Karena dari data paparan Bapak, komoditas yang tidak termasuk prioritas itu ada beberapa. Yang pertama, barang strategis yang telah ditetapkan dalam NK. Kemudian ada lagi barang terkait keamanan, barang strategis dan industri padat karya. Ini tidak disentuh. Ini tidak termasuk dalam prioritas. Tapi yang saya ingin tanyakan, bisa nggak dimasukin poin keempat bahwa barang-barang yang di dalam industrinya banyak, Pak. Investasinya sudah besar. Ini kan juga harus dilindungi, Pak. Contohnya, pabrik AC-nya Pak RG. Ini investasi kan tinggi, Pak. Kemudian, industri keramik, pabriknya banyak. Pabrik keramik itu PI-nya nggak ada, Pak, saya lihat. Tidak ada PI. Tidak ada lartas. Bebas impor. Ya. Kemudian keramik juga saya lihat, elektronik juga saya lihat, yang ber-PI itu cuma 3. Dalam paparan ini. 136 itu non-PI, Pak Menteri. Ini gimana, Pak? Arahnya kemana, Pak? Apa industri dalam negeri nggak habis, Pak? Misalnya orang udah investasi 3 triliun rupiah di sini. Atau 4 triliun. Menyerap tenaga kerja begitu banyak. Kemudian nggak perlu PI. Bebas impor. Kan habis, Pak, industri dalam negeri. Makanya nggak heran PMI-nya itu hancur lebur, Pak.
46. Nanti tambah hancur, Pak, kalau Bapak buka semua. Nah, ini tolong dikaji kembali, Pak Menteri. Ya. Jadi, ini poin yang ingin saya sampaikan. Kalau mau buka, ya dikaji lebih dalam. Nggak usah harus kita nurutin semua, harus dibuka-buka, Pak. Gitu. Karena untuk kepentingan dalam negeri. Jadi, itu poin pertama. Walaupun ada pengukuran, saya nggak tahu ini benar nggak, bahwa Indonesia ini masuk dalam negara, predikat negara dengan regulasi ekspor dan impor paling ribet di dunia. Ranking 122 dari 122. Saya agak meragukan ini, Pak. Data ini, Pak, sebetulnya, Pak. Tapi ini kalau benar, ngeri benar negara kita ini. Paling ribet seluruh dunia. Nggak tahu benar nggak, Pak Erik? Nggak mungkin lah kayak gini, kan? Ya. Nah, ini untuk mendesak kita buka nih, Pak. Liberal buka semua. Padahal kebijakan kita NTM ini udah rendah dibanding Amerika. Yang NTM-nya udah 4.957. Kita hanya 200. Terus dipaksa lagi buka, Pak. Nah, ini tolong dikaji. Ya, buka-bukaan kayak gini pasar kita. Jadi ini yang kita harapkan penjelasan dari Pak Menteri hari ini. Ya. Karena saya udah pegang, Pak, paparan public hearing Bapak ini, Pak, di sini, Pak. Ya, yang Bapak sampaikan di perusahaan-perusahaan. Gitu. Apakah ini benar atau enggak? Data ini saya nggak tahu. Benar nggak, Pak Menteri? Data-data ini. Betul ya? Benar ya? Yang kedua adalah soal ini aspirasi, Pak. Waktu di bulan Maret 2025, saya menerima aspirasi dari pengusaha ekspor minyak jelantah, Pak. Waktu itu Pak Menteri saya telepon, kan? Dan mereka mempertanyakan sampai sekarang. Kan ekspor mereka sudah nggak bisa, Pak. Ya. Karena di sini ada isu lingkungan. Karena kalau minyak jelantah tuh nggak bisa ekspor, nanti minyak-minyak jelantah dari masyarakat dan restoran tuh dibuang-buang ke got-got, Pak. Ya. Dan itu kalau itu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, minyak jelantah ini, Pak Menteri masih ingat, Pak, Maret 2025. Ya. Kemudian juga pengangguran tambah karena di sini menciptakan lapangan kerja yang luar biasa besar. Nah, ini Pak Menteri, bagaimana ini ke depan ini, Pak? Karena mereka masih mempertanyakan ke kami. Gitu. Apakah ada kemajuan? Bisa nggak dibuka ekspornya minyak jelantah ini? Dan apa dasarnya? Sehingga ini harus dihentikan, Pak. Ya, saya yakin Pak Menteri setuju ini bisa dibuka supaya bisa menyerap tenaga kerja yang banyak dan tidak ada isu lingkungan di dalam negeri. Orang ini untuk ekspor kok ke luar negeri. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah strategi besar Pak Menteri. Pengamanan pasar dalam negeri, saya masih ingat, saya persoalkan dulu. Saya apresiasi sama Pak Moga, hadir di sini Pak Moga, ya, Dirjen PKTN. Bapak bergerak cepat, saya lihat sudah mainan ilegal, Bapak sudah sikat, ya. Kemudian itu ada gudang besar TikTok juga, saya dengar Bapak sudah sikat, bagus, ya, gerak cepat Pak Menteri. Ini dirjennya bagus, Pak, ya, gerak cepat, ya. Nah, kita apresiasi pengamanan sudah mulai bagus, ya. Tinggal memang yang di pelabuhan itu belum bisa diselesaikan karena yang borongan-borongan itu masih terjadi memang, ya. Tapi itu perlu pendalaman. Yang kedua adalah soal ekspor UMKM. Sejauh mana keberhasilannya, Pak, peningkatannya, Pak? Ini nanti Pak Menteri jelaskan gini. Ya. Sejauh mana ini meningkat? Ya. Apa langkah-langkah yang sudah efektif yang sudah dilakukan gitu? Ekspor UMKM ini. Kemarin kalau nggak salah ada desa UMKM ya, Pak ya? Pak Menteri ya. Nah, ini kita kurang jelas juga. Banyak bertanya juga, itu bagaimana mekanismenya dan sebagainya. Itu yang ketiga, Pak. Ya. Kemudian selanjutnya adalah saya beranjak ke Menteri BUMN. Pak Erik, selamat. Undang-Undang Nomor 1 2025 sudah dijalankan. Ya. Tapi sebetulnya hari ini saya
mau Bapak bisa presentasikan setelah Danantara ini sesuai dengan tugas Bapak di pasar 3C bahwa Bapak harus menetapkan arah kebijakan umum BUMN dan tata kelola dan yang penting roadmap BUMN Pak Erik. Nah ini hari ini tidak ada agenda itu. Setelah Danantara ini apa roadmapnya? Nah ini harus Bapak nanti kalau bisa memaparkan pada Komisi 6 supaya kami bisa tahu ya after Danantara ini. Jadi itu, dan masih banyak yang Bapak harus lakukan. Yang kedua adalah soal, saya nggak tahu ini apa yang terjadi. Ya, Rosan, Menteri, Chief CEO daripada Danantara, Menteri Investasi, meminta BUMN menunda RUPS tahunan. Ya kan? Saya nyari-nyari di undang-undang. Apakah ini wewenang menteri atau wewenang Menteri Investasi? Dan saya tidak menemukan itu menjadi wewenang Danantara. Gitu. Karena RUPS itu ada menjadi wewenang Pak Menteri. Gitu. Nah, ini harus diluruskan nih supaya tidak saling tumpang tindih. Ya. Karena di pasar 17, Bapak sebagai menteri punya hak untuk menyetujui dalam RUPS dan hak untuk mengusulkan agenda RUPS. Semua hal yang berhubungan dengan RUPS itu menjadi kewenangan Pak Menteri BUMN.